Rasulullah bersabda, ya dikatakan sidqul mahabbati fi salasati hisolin. Cinta sejati itu ada 3 hal, ya. Ciri-ciri orang yang cinta sejati itu ada 3 hal, ya. Karena cinta itu ada yang benar-benar banget, ya. Ada yang palsu, ada yang gombal, ya. Tapi cinta ini cinta sejati. Cinta sejati artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta sejati. Ya, cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah itu ya adalah yang disebut cinta sejati. Kalau kita cinta sama kasih kita, mau pacar kita, kasih sama istri kita, itu nggak kekal, nggak sejati, ya. Ini nggak sejati kalau sama ya istri kita, sama anak kita sayang sama kita. Ya, itu enggak sejati. Kenapa? Itu tidak selamanya. Ya, kalau kita meninggal lagi pacaran cinta hidup semati, dan anak 2 aja berantem mulu. Ya, ini yang enggak sejati itu. Ya, itu enggak sejati. Ya, kalau sama dunia, sama duit itu cinta kita enggak sejati. Karena itu ada batasnya, ya, ada batasnya, ya. Malaikat Jibril kan pernah berkata kepada Rasulullah, dikatakan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu, tapi ingat kamu akan mati. Ya. Kemudian ya ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi semuanya itu akan berpisah dari kita, enggak sejati. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sidqul mahabbati fi salasati hisolin. Cinta sejati itu ada 3 hal. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, cinta sejatinya itu ada 3. Yang pertama, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ia ayyahtaro memilih, ya, kalam pembicaraan kekasihnya daripada pembicaraan lain. Dia lebih memilih kalam Allah. Apa kalam Allah? Al-Quran. Dia lebih memilih waktunya untuk mengisi dengan membaca Al-Quran, ya, mendengarkan daripada ayat Quran itu cerita-cerita masalah surga, masalah neraka, ya, cerita-cerita bagaimana pahala diberikan, itu bisa. Dia lebih memilih dia membaca Al-Quran daripada dia memilih ngelihat HP. Ya, cinta sejati, ya, cinta sejati. Ada waktu diisi dengan baca Quran, ya, daripada ngobrol. Nah, itu ya, dia memilih daripada Al-Quran, memilih ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita ada membaca Al-Quran, itu Allah menghadapkan kita. Ya, Allah memperhatikan kita. Ya, Allah memperhatikan kita. Dan kalau kita membaca Al-Quran, itu malaikat selalu mendampingi orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu ya malaikat selalu mendampinginya. Ya, kan ada suatu kisah, ya, seorang yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Usaid bin Husain benama huwa lailatin yaqra'u fi maryadihi ijja'at farsahu faqara'a summa jalat tuhra. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ya, menginformasikan, ya, bahwasanya ya seorang yang bernama Usaid bin Hudair, ya, satu malam dia membaca Quran. Ya, dia membaca Quran, ya, dibaca Quran itu ya dekat kandang kuda, ya, dia dekat kandang kuda, ya, ya. Jalat yaqra'u fi maryadihi wa ijalat farsahu. Begitu dibaca Quran nih, ya, kudanya itu meringkik, ya, angkat kakinya, ya, gitu, ya. Kemudian ya dia diam baca, begitu diam kudanya diam lagi, ya. Nah, kemudian dia baca lagi, ya, Baqarah dibaca lagi,
Itu baca tuh kuda, wah angkat kaki, ya, itu, ya. Baqara'ah, ya, cuma jalat ukhra, Baqara'ah, ya, cuma jalat aidon, ya. Kemudian ya dia baca lagi itu kuda begitu lagi, ya, meringkik gitu, ya. Maka ya qala Usaid berkata bahwa situ antato ayahya fakumtu ilaiha, ya. Kalau saya baca terus Al-Quran, sedangkan kuda itu meringkik terus, ya, saya khawatirkan ada, ya, cucuku keponakannya Yahya lagi tidur dekat kuda. Kalau dibaca terus nih bisa meleset kena keinjak nih yang lagi tidur, ya, nah, lagi tidur, ya, maka ya kemudian dia itu ya berhenti dah baca Quran dah, ya. Takut nanti ada yang tidur itu keinjak, ya, karena kudanya begitu dibaca Quran gue baca terus, ya, ya gitu ya. Faiza mislu jolah pokor si fiha misal suj arajat minal jawi hatta ma'aroha, begitu dia berhenti ada semacam asap keluar dari arah kepalanya, ada asap keluar, ya. Dan di tengah asap itu ada sinar-sinar, ya, sinar-sinar itu, ya, ya. Begitu pagi hari, ya, maka dia pergi kepada Rasulullah SAW, ya, dikatakan, ya, wahai Rasulullah, semalam ya aku membaca Al-Quran, ya Rasulullah, baina ana taratu min jawfil lail aqra'u fi maryadi, ya, suatu malam saya baca Al-Quran di kandang kuda itu, ya, aku kemudian ya berhenti baca Quran, ya, ijalat farsi, ya, kuda itu beringkik terus, ya. Nah, kemudian aku berhenti, ya, kata Rasulullah, ikra, baca lagi, terusin, ya, ya aku baca, ya, baca terus, aku berhenti lagi, udah berhenti, begitu baca kudanya meringkik lagi, ya, kata Rasul baca terus, ya. Nah, tapi kata Said, saya khawatir kalau saya baca terus, ini ada ya orang yang tidur dekat kuda itu, kalau dia nanti saya baca terus dia bisa keinjak kuda, ya. Nah, kemudian begitu saya berhenti, ya Rasulullah, ada semacam asap keluar dan bercahaya, ya. Nah, itu kata Rasulullah, yang merupakan asap itu adalah malaikat ikut mendengarkan kamu. Begitu kamu berhenti, dia pergi meninggalkan kamu. Tuh, ya. Makanya kalau lagi membaca Al-Quran, kita jangan pakai berhenti baca terus. Kalau kita udah berhenti, udah putus, ya, ya. Lagi baca Quran, ada yang manggil, ya, terus saya baca. Kalau kita berhenti, nah putus, gitu, ya. Karena kita membaca Al-Quran, ya, itu ya disaksikan oleh malaikat, ya, malaikat hadir, ya, kalau kita baca Al-Quran, ya. Oke, kalau lagi baca Al-Quran terus baca, karena Allah juga menghadapi kita, ya, malaikat hadir di situ. Kalau kita lagi baca Al-Quran kemudian ada yang manggil, kita berhenti, nyaut, tuh putus, malaikatnya berangkat dah, ya, gitu, ya. Baca Quran baca terus, ya, hingga malaikat itu, ya, akan terus mendampingi kita, ya. Ya, kata Rasulullah, tilkal malaikah kanat tastami'u laka, itu, ya, yang bercahaya itu adalah malaikat kanat tastami'u laka, dia mendengarkan bacaan kamu, ya, dia akan bacaan kamu waktu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu ada malaikat, malaikat, ya, yang mendengarkan, ikut baca di dalam waktu kita membaca, ya. Maju, ya, banyak baca. Jadi yang pertama di sini dikatakan orang yang cinta sejati adalah yang selalu memilih waktunya untuk membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, ya, daripada ngobrol segala macam, ya, tapi dia selalu membaca Al-Quran, ya, selalu membaca Al-Quran. Nah, ini orang yang cinta sejati,
ya kepada Allah SWT, cinta yang sungguh-sungguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an. Tiap waktu baca Quran ya. Habis sholat kita baca Quran gitu ya. Jangan ada waktu kosong HP dipegang. Ya. Kita ada waktu kosong ya isi Al-Qur'an, baca Quran, hatamkan Quran ya. Dibaca setiap habis sholat waktu 1 juz. Sehari jadi 5 juz. Seminggu hatam ya. Nah kalau kita bacanya ya cuman sehari 1 ain, kadang-kadang nggak baca. Berarti malam Jumat doang dah Yasin. Kapan hatamnya? Ya, kapan hatamnya? Kalau kita cinta kepada Allah, ya, sejati cintanya ya banyak baca Al-Quran. Ya. Para alim ulama, para maulia itu menghatamkan Quran. Ada yang ya 2 jam hatam, ada yang 1 hatam, ada yang ya sehari ya 3 kali hatam. Imam Syafi'i sehari 3 kali sehari. Kalau kita paling enggak berapa hari ya? Kalau kita hatam berapa hari? Ya seminggu dah. Baca habis sholat baca Quran setengah jam, baca 1 juz kalau yang lancar ya. Udah biasa tuh ya setengah jam ya itu baca Quran 1 juz ya. Kemudian lancar ya itu setengah jam, barulah 1 jam ya itu 1 juz ya setiap waktu. Sehari jadi 5 juz ya. 5 juz ya. Nah, kemudian seminggu hatam dah. Hatam gitu ya. Para ulama, para salafus soleh, para waliullah ya, ada yang sembahyang yang 2 rakaat tapi hatam Quran ya. Itu tiap hari aja dah bacanya, jangan kurang dari 100 ya. Dianjurkan, diperintahkan ya, kita sehari paling enggak 100 ayat paling enggak ya, paling enggak 100 ayat ya. Bacanya Yasin dah, Yasin ada berapa rakaat tuh tambahin dah yang lain 100 ayat. Jangan sampai 1 hari enggak pernah baca ya. Baca tiap hari paling enggak paling sedikit 100 ayat. Itu yang dianjurkan untuk kita, karena Al-Quran adalah ya kitabullah. Al-Quran adalah kitabullah ya. Al-Quran adalah buku pegangan hidup kita. Ya. Jadi di mana orang yang cinta sejati ya itu ya dia selalu membaca Al-Quran. Dia memilih membaca Al-Quran daripada mengisi dengan yang lain-lainnya. Gitu ya. Daripada lain-lainnya ya isi Al-Quran. Ya, karena Al-Quran kalau kita baca itu ya malaikat akan turun kepada kita ya, turun kepada kita ya. Itu ya. Jadi yang pertama ya cinta sejati itu adalah kita selalu isi waktu kita dengan membaca Al-Quran ya. Karena zikir yang paling bagus adalah kita membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua ya dikatakan ya ayah taro majalasata habibihi ala mujalasati ghairihi ya. Yang kedua ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, ya memilih untuk duduk ya kepada kekasihnya ya daripada majlis lainnya ya. Dia memilih majlis duduk bersama-sama yang dicintainya itu daripada ya, duduk bersama lainnya ya. Artinya ya kemarin daripada makalah yang sebelumnya
tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kemarin hadis yang sebelumnya kemarin ya, cinta kepada Allah adalah mencintai para orang-orang yang dicintai oleh Allah, para ya habaib, para alim ulama, para salafus soleh, para waliullah. Ini kita cintai, berarti kita cinta kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi pada ulama kita enggak pernah duduk samanya, kita enggak senang, para habaib kita kurang hormat, itu berarti kurang cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, cintailah orang-orang yang soleh, ya, para salafus soleh, ya, orang yang cinta kepada ulama, cinta pada habaib, itu selalu dekat dengan ulama dan habaib. Dekat di sini bukan dekat fisiknya aja, tapi dia selalu duduk bersama-sama para ulama. Dia artinya selalu duduk di majelis para alim ulama. Karena duduk itu, ya, dengan para ulama, kita memandangnya aja itu sudah dapat pahala. Memandangnya aja, kita duduk begini nih, dengerin aja udah dapat pahala, gitu ya. Pahala karena mata kita ini kita gunakan, kita ngelihat aja, ya, cuma ngelihat doang itu ada 4 dapat pahala. Yang pertama sama orang tua kita pandang dapat pahala, ya. Kemudian kalau kita pergi haji umroh, lihat Ka'bah, lihat aja dapat pahala. Quran kita lihat di pahala, dan para ulama kita duduk, ya, kita lihat itu dapat pahala. Hampir lagi kita mengaji, duduk ngaji, mendengarkan, ya, daripada kalam-kalam ulama, maka hati kita akan menjadi terang, ya. Mana Rasul katakan, alaikum bimujalasatil ulama, istiqomahlah kamu, biasakanlah kamu duduk di majelis taklim. Istima'u kalam ukama, dengerin kata-kata ulama, dengerin, ya, nasihat-nasihat daripada ulama, ya. Innallaha, ya, yunawwiru qulubal mayyit binuril hikmah. Allah akan memberikan cahaya di hati yang keras itu dengan nur cahaya daripada kata-kata ulama. Kalau kita nggak pernah duduk di taklim, hati keras, ya, hati keras, udah dah males sana, mau sembahyang males, mau apa males, kerjanya marah-marah doang, hati keras, ya. Kalau kita sering duduk di majelis ulama, Allah terangi hati itu, hati-hati yang gelap menjadi terang, ya. Kama yuhil ardul mait bima ilmator, seperti Allah menghidupkan bumi yang mati, yang kering kerontang dengan air hujan. Bumi yang kering, musim panas lama, dia kering, mati, begitu turun hujan sekali, segar semuanya. Begitu hati kita, ya, kita duduk di majelis itu berikan, ya, cahaya oleh Allah SWT. Maka itu, ya, jangan jauh-jauh daripada majelis taklim, ya. Orang-orang dulu kalau ngaji majelis taklim jauh-jauh jalannya, ya, jauh-jauh ini ke Kuitang, ya. Kemudian kita ke Condet, jauh-jauh. Kita sekarang samping rumah kita masjid taklim, ya, samping rumah kita, ya. Maka jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, karena dengan taklim hati kita akan menjadi terang, ya, nggak gelap lagi, ya, jadi terang itu semuanya, ya. Itu, ya, mana kita harus, ya, hadir di majelis taklim, ya, di majelis taklim, ya. Karena samping kita mendapatkan nur dari Allah SWT, ya, di majelis taklim itu juga hadir pada malaikat, ya. Ada malaikat yang memang tugasnya selalu mencari di mana ada majelis taklim, ya, di mana taklim itu, oh, ya, dicari, ya, di mana Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fit thoriq
Ya, sesungguhnya ya lillahi malaikatun, Allah mempunyai malaikat yatufuna fitorik, selalu keliling dia. Selalu keliling. Emang tugasnya dia keliling. Malaikat kalau udah diperintahkan dia udah terus keliling. Ya, itu. Ngapain? Yaltamisuna ahla zikri, mencari ahli zikri, di mana orang kumpul di taklim, mana orang kumpul dengan berzikir. Ya biarkan siang malam tuh. Fa iza wajadu qauman yazkurunallah tanadau. Kalau dia ketemu satu majlis taklim, ya, maka tanadau, dia memanggil ya para malaikat-malaikat lainnya dengan mengatakan halumu ila hajatikum. Ya, halumu, ya mari sini, ya, di sini ada kebutuhan kamu, kebutuhan kamu, ada majlis taklim. Ya, di sini ada majlis taklim, ya. Fayaquna bi ajnatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu pada turun ke tempat majlis taklim. Ya, di situ ya. Ya, di situ beri ya. Nah, begitu nanti dia udah selesai wasalim itu, ya, Allah kemudian tanya, ya, fa yasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi. Ya, Allah bertanya pada malaikat itu yang bersama-sama berada di wasalim itu, ya, Allah tanya, ya Allah tanya ini untuk kita mengetahui bahwa kita majlis salim dihadiri oleh malaikat. Ya, Allah sudah tahu. Apa kata ini ditanya, apa yang dilakukan hambaku? Wa yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmaduna wa yamidunaka. Ya, ya Allah, hambamu itu kumpul, dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, tahlil semuanya. Ya, itu. Dia tahlil, tahmid, dia membaca Al-Quran, ya, ini laporan kepada Allah. Maka kemudian Allah tanya lagi, fa yaqulu hal ra'aini. Ya, apakah mereka itu melihatku? Fayaqul, malaikat, kata malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'aika. Tidak ya Allah, dia tidak melihatmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, kaifa law ra'aini. Dia enggak melihatku itu, dia bertasbih, tahlil, tahmid. Bagaimana kalau dia melihatku? Ya, maka malaikat kata, law ra'aika kana asadda ibadan wa saddaka tahmidan wa aksaraka tahmidan. Kalau ya mereka melihatmu ya Allah, pasti dia akan lebih ya lagi dalam ibadahnya, lebih semangat lagi dalam ibadahnya, semangat lagi dalam ya beristighfar, takbir padamu, tasbih padamu. Ya ini ya habisnya panjang semua ya. Ini ya bahwasanya di taklim itu malaikat hadir. Ya, malaikat hadir, ya gitu. Itu ya. Kemudian ya malaikat dia berkata juga, ya Allah, ya, di mana yang hadir di dalam taklim itu, ya, fihim bulanun laysa minha inha jaa li hajatin. Ya Allah, tapi yang hadir itu semuanya, enggak semuanya ya bertahlil, bertahmid, tapi ada juga yang datang itu ada cuma ada hajatnya doang, ada keperluannya doang. Bagaimana ya Allah? Ya, kata Allah, humul qaumu la yasqabihim jalisuhum. Ya, semuanya itu yang duduk di hadir itu adalah ya yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Kan ada orang yang hadir ke taklim cuman mengundang doang, ya datang dah, bisa habis ngundang nggak datang lagi. Ada cuman mau dagang doang, ya, tapi semua yang hadir taklim itu ya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara ciri orang cinta ya, yang seabadi adalah dia selalu istiqomah, ya, selalu hadir ya di tempat majlis-majlis taklim, majlis-majlis yang disukai oleh kekasihnya, yaitu oleh Allah SWT, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan kita ngaji, kita mengetahui mana yang
harus kita lakukan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh ya dalam hidup kita tahu dengan kita hadir di taklim ya gitu. Kemudian yang ketiga ya mana ya dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang cinta sejati itu ya yahtara ridho habibihi ala ridho gairihi, dia akan selalu mencari keredoan kekasihnya daripada keredoan yang lainnya ya. Dia akan mencari keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak akan mencari keredoan daripada ya manusia ya. Yang cari adalah keredoan Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah ya gimana ya kita hidup ini ikhlas dalam segala hal dan mencari keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kita lakukan ya adalah dengan keikhlasan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan mencari keridhaan orang, bukan mencari daripada keinginan orang, tapi kita dalam hidup ini apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Salatku, ibadahku, hajiku, dagangku, kerjaku, hidupku, matiku karena Allah semata-mata. Dan cari gitu ya. Jadi kerja kita semata-mata ya mencari ya, rezeki untuk anak kita karena Allah Ta'ala ya, bukan mencari untuk kebanggaan, bukan cari kemewahan untuk kebanggaan ya, tapi kita mencari ya untuk anak-anak kita, untuk pendidikan anak kita, untuk makan anak kita ya, karena semuanya karena Allah SWT, mencari keridhaan Allah SWT ya, bukan dengan kemurkaan Allah. Kalau mencari rezeki pakai korupsi itu kemurkaan Allah ya, bukan keridhaan Allah. Carilah ya yang halalan, thayyibah ya, rezeki ya karena Allah Taala ya, cari ya rezeki karena Allah Subhanahu taala. Ya di sini dikatakan ya zara rajulun akalahu fi qaryatin ukra. Ada seorang laki-laki berziarah ya, pergi ke rumah saudaranya di qaryatin ukra, dalam satu kampung lain ya. Seorang dia pergi ke rumah saudaranya di kampung lain ya. Farsadahullahu ala madrajatihi malakan ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat ya untuk menjaga orang yang mau pergi ziarah ke saudaranya ini. Coba malaikat jaga tengah jalan ya orang yang mau ziarah ke saudaranya itu ya. Berangkat orang laki-laki itu berangkat ya, di tengah jalan dijegat dia ya. Malaikat yang berbentuk manusia dijegat gitu ya. Falamma atta alaihi, begitu dia ketemu ya, malaikat bertanya ya, qala aina turid, kau mau kemana? Ditanya orang ya, kau mau kemana? Qala, orang itu berkata, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya mau menemui saudaraku di kampung sebelah ya, saya mau silaturahmi, mau ziarah, mau silaturahmi rumah saudaraku di kampung sebelah. Qala, malaikat berkata lagi, halaka alaihi min nikmatin tarubuha, kau ziarah mau silaturahmi saudaramu itu apakah karena kau ingin membalas budi ya? Jadi kemarin dia datang ke rumah kamu dibagi apa atau membalas budi ya, itu ya karena dia buat baik. Qala la, tidak,
ya. Datang bukan untuk balas budi, ya, bukan untuk membalas kebaikannya. Goreani ahbabtuhu fillah. Tapi aku ziarah kepada saudaraku itu karena aku cinta kepadanya, karena Allah. Aku kangen, aku cinta sama dia. Aku mau ziarah karena Allah semata-mata, ya. Jadi semata-mata dia mau berziarah, bukan karena balas budi, ya. Kita kan kadang-kadang mau ziarah kan ada balas budi. Mau kemana ya? Mau kondangan? Nggak enak nih kalau nggak datang. Kemarin dari ke rumah saya ngundang dia datang. Oh, balas budi itu, ya, balas budi itu nggak enak. Datangnya nggak enak. Mau kemana? Saya mau bagi kondangan, rumah saudara, ya, saudara nggak enak. Kemarin saya ngawinin dia datang. Ya, saya mau datang ya. Tapi ini malaikat bilang, ya, saya nggak ada apa-apa mau ke sana, ya, ya lagi roh nggak ada apa-apa, ya. Nah, kecuali ani ahbabtuhu fillah. Jadi aku betul-betul silaturahmi jalan itu karena, ya, karena Allah semata-mata. Aku cinta kepada saudaraku itu fillah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala fa inni rasulu ilaik bi Allah qad ahbabtaka kama ahbabtahu fillah. Ya, kata malaikat, fa inni rasulu ilaik. Aku ini adalah utusan Allah. Ya, aku ini adalah utusan Allah, ya. Bi Allah qad ahabbaka. Sungguhnya Allah telah menyintai kamu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kau menyintai saudara kamu. Ya, dengan cinta karena Allah, maka Allah akan menjadi cinta, ya, akan Allah ridho dengan perbuatan kita ini. Nah, itulah jadi, ya, perbuatan, ya, kita ini, ya, pada tiga hal inilah yang menunjukkan kita bahwasanya cinta sejati itu, ya, kata Rasulullah ada tiga. Yang pertama, kita selalu senang, ya, mendengarkan dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, ya, Al-Quran kalamullah. Jadi, ya, pembicaraan Allah, dengar, ya. Yang kedua adalah kita cinta sejati kepada Allah, kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, yaitu kita selalu duduk bersama orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama, para habaib, para, ya, orang-orang soleh. Kita duduk bersama, artinya kita selalu berada di majlis-majlis taklim. Kita selalu istiqomah, ya, selalu istiqomah di majlis-majlis taklim, ya, istiqomah, ya. Bukan datang lagi enak datang, kagak enak kagak datang. Oh, istiqomah terus, ya. Karena kenapa? Cinta kepada alim ulama dan para, ya, aulia Allah, para habaib. Kita cinta, kita tahu dekat dengannya, ya, dekat dengan, ya, majlis-majlis taklim. Yang ketiga adalah kita selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini hendaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji kita setiap kita sholat, ya, semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita lakukan jadilah untuk apa? Jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kecil apapun hendaklah kita jadikan ibadah kepada Allah. Karena perbuatan itu bisa jadi ibadah, bisa jadi kagak jadi ibadah. Kita bangun tidur baca doa, alhamdulillah ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Jadi ibadah, buat pahala. Tapi kalau kita bangun tidur lihatnya HP, ya, kecuali, ya, kita mau minum dengan kanan sambil duduk baca bismillah, ibadah. Kalau minum tenggak aja, usahanya tenggak aja sambil diri, habis main bola gitu, ya. Habis bola kan haus banget ya. Ya, wah, haus banget tuh. Ya, ambil aja air kelas. Kenapa mata air putih dari kulkas?
ya, sambil diri nggak baca bismillah, ya ke tangan kiri lagi, nggak ibadah. Maka jadiin semua apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi biar jadi ibadah. Karena semuanya itu bisa menjadi ibadah, bisa juga kagak, gitu ya. Ya itu ya. Jadi ya, cinta sejati itu ya 3 hal tadi itu. Banyak baca Quran, selalu hadir ya di dalam talim-talim, dan kita hendaklah apa yang dilakukan mencari keridhaan Allah SWT ya. Ini mudah-mudahan dengan kita selalu hadir taklim, hati kita diberikan cahaya oleh Allah SWT, ya kita terus tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 ya ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatna habizina rasulmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'alna min azakiyya wa la mahrumah. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab له. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يساري في رضاك ولا تني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.